A. Administrasi bisnis retail. 1. Kegiatan administrasi bisnis. Dalam sebuah kegiatan usaha, administrasi memiliki peranan yang sangat penting. Ulbert, salah satu ahli administrasi, mendefinisikan administrasi sebagai penyusun dan pencatatan data dan informasi secara sistematis, baik internal maupun eksternal. Dalam bisnis retail, kegiatan administrasi diartikan sebagai kegiatan pencatatan data dan informasi dengan menggunakan metode serta sarana dan prasarana yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan perusahaan retail tersebut, yaitu keuntungan. 2. Manfaat administrasi bisnis. Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya administrasi bisnis adalah sebagai berikut. A. Mengetahui besarnya laba usaha. Dengan melakukan administrasi, besarnya keuntungan yang diperoleh oleh kegiatan usaha dapat lebih dipastikan jumlahnya. Setiap catatan penjualan dan pembelian merupakan data dan bukti yang jelas. B. Menghindari resiko kerugian. Dengan melakukan administrasi, suatu harga dapat ditetapkan secara tepat, baik harga pokok maupun harga jual. C. Mengetahui data pengembangan bisnis. Jika sebuah bisnis telah menerapkan administrasi dengan baik, besarnya penjualan setiap bulan atau setiap tahun dapat dibandingkan dengan mudah. D. Sebagai informasi bagi investor. Seiring dengan kemajuan bisnis yang Anda jalani, tentunya Anda akan melakukan penambahan modal agar bisnis Anda lebih maju dan berkembang. B. Gudang dan pergudangan. 1. Pengertian gudang dan pergudangan. A. Pengertian gudang. Pengertian gudang menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Warman, gudang atau kata benda adalah bangunan yang dipergunakan untuk menyimpan barang dagang. 2. Menurut Ibnu Syamsi, gudang adalah ruangan untuk menyimpan barang yang berdinding, beratap, dan terkunci. Menurut Sukadarto, gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak dan ditutup, tidak untuk lalu lintas umum, melainkan digunakan untuk menyimpan barang-barang. 4. Menurut Lukas dan Rumsari, gudang merupakan suatu ruangan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas umum, dan berfungsi menyimpan barang. 2. Jenis-jenis barang. A. Berdasarkan jenis secara umum. 1. Gudang barang dagang, umum untuk barang hasil pabrik. 2. Gudang untuk penyimpanan barang yang bersifat dingin. 3. Gudang dengan pajak. 4. Gudang barang rumah tangga. 5. Gudang komoditas khusus. 6. Gudang penyimpanan barang penting. B. Berdasarkan material yang disimpan. 1. Penyimpanan bahan baku. 2. Penyimpanan barang setengah jadi. 3. Penyimpanan produk jadi. C. Berdasarkan ruangan gudang. 1. Gudang ruangan terbuka. 2. Gudang setengah terbuka. 3. Gudang tertutup. 4. Gudang tidak untuk lalu lintas umum. D. Berdasarkan aktivitasnya. 1. Gudang perlengkapan. 2. Gudang operasional. 3. Gudang pemberangkatan. 4. Gudang musiman. C. Administrasi gudang. Sistem administrasi atau manajemen gudang bisa disebut sebagai sebuah cara mengolah sebuah aktivitas yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya dalam hal penyimpanan barang sementara. 1. Kegiatan administrasi gudang. Kegiatan umum administrasi gudang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Kegiatan administrasi. Bentuk kegiatan pengeluaran dan pemasukan data dilakukan dalam administrasi dan harus dicatat untuk memudahkan seluruh kegiatan produksi beserta pengembangan yang berkaitan dengan pergudangan. B. Penerimaan barang. Setiap penerimaan barang diatur secara penuh dalam manajemen gudang untuk melakukan pemetaan jumlah dana ataupun biaya produk yang akan didapatkan oleh perusahaan. C. Penyimpanan barang. Segala yang tersimpan di gudang harus diperhatikan keamanannya. Perusahaan besar biasanya menggunakan sebuah palet untuk menjaga keamanan produk. D. Pengepakan barang. Proses pengepakan barang biasanya dilakukan untuk mencari tahu apakah barang atau produk tersebut dalam keadaan siap edar dan dalam kondisi terbaik untuk kemudian. E. Pengeluaran barang. Pengeluaran barang juga dicatat dan menjadi bagian dalam manajemen gudang. Jenis-jenis administrasi gudang. Jenis-jenis administrasi yang penting dilakukan dalam manajemen gudang antara lain sebagai berikut. A. Daftar stok barang. Daftar stok barang merupakan sebuah daftar yang berisi rincian mengenai barang yang masih tersedia dalam gudang.
B. Daftar input barang. Setiap barang yang masuk gudang harus diinput dalam daftar input barang. C. Daftar keluar barang. Sama halnya dengan barang yang masuk, setiap barang yang keluar juga harus dicatat. Pencatatan ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah barang yang sudah dikeluarkan sehingga kepala gudang dapat memprediksi alokasi restok barang tersebut. D. Jadwal pengiriman barang. Setiap barang akan memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. E. Prediksi pemesanan. Daftar ini memuat barang yang mendekati jumlah minimum. F. Daftar stok opening. Salah satu aktivitas dalam gudang adalah memantau dan memastikan jumlah dan kondisi barang dalam keadaan baik. G. Daftar pengelompokan barang. Barang yang tersimpan di gudang banyak, jumlah dan macamnya, terlebih pada perusahaan retail. 3. Dokumen-dokumen gudang. A. Buku penerimaan gudang. Buku ini memuat informasi mengenai item atau barang yang diterima bagian gudang. B. Buku pengeluaran gudang adalah ketika mengeluarkan barang dari gudang, perlu dilakukan proses administrasi. Ini dicatat dalam pengeluaran gudang. C. Kartu persediaan atau stok barang adalah kartu yang digunakan untuk mencatat persediaan barang di dalam gudang. D. Standard Operating Procedures atau SOP manajemen gudang. 1. Pengertian Standar Operating Procedure atau SOP. Setiap perusahaan membutuhkan panduan yang dibuat sesuai dengan kronologis penyelesaian perusahaan agar diperoleh hasil kerja yang efektif dan efisien. Panduan ini biasanya disebut dengan prosedur operasi standar atau Standard Operation Procedure atau SOP. 2. Format SOP. Aktivitas operasional gudang diharapkan sudah mengacu pada suatu Standard Operation Procedure atau SOP. Pergudangan yang jelas untuk dilakukan oleh karyawan di gudang. Perusahaan yang tidak memiliki SOP yang jelas berjalan sesuai kebiasaan semata atau yang keberadaan SOP yang tidak memungkinkan untuk diimplementasikan akan memberi dampak yang tidak baik terhadap perusahaan. 3. Cara pembuatan SOP. A. SOP penerimaan barang di gudang. SOP penerimaan barang di gudang merupakan urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan berupa penerimaan, pengecekan, pengadministrasian, dan penyimpanan barang. B. SOP pengiriman barang dagang. SOP pengiriman barang dagang bertujuan untuk menentukan kegiatan pengiriman barang dagang dan memastikan bahwa barang yang dikeluarkan sesuai dengan pemesanan dan pengiriman dan surat pengiriman barang. C. SOP kebersihan dan kerapian gudang. Kebersihan dan kerapian gudang tidak kalah penting. Bayangkan jika gudang berantakan, barang-barang letaknya tidak teratur, tempatnya kotor, dan banyak label yang hilang. D. SOP kebersihan dan higienis gudang. Kebersihan dan higienis gudang perlu mendapatkan perhatian sehingga perlu dibuat SOP. Tujuan SOP ini adalah untuk menjaga kebersihan ruang penyimpanan atau gudang agar mutu barang yang disimpan di gudang dapat terjaga dengan baik. SOP keamanan gudang. Kontribusi terhadap terjadinya kerugian bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah terjadinya kehilangan barang yang diakibatkan oleh banyak hal. Kemungkinan terjadinya kehilangan barang bisa diakibatkan oleh pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan dan bisa juga dilakukan oleh pihak luar perusahaan.